halo lagi. Kembali dengan Kak Alicia. Hari ini kita melanjutkan diskusi kita. Setelah interval, kemudian setelah kalian bisa tangga nada dan kunci, yang berikutnya adalah chord. Ini yang sudah dinanti-nanti ya. Jadi apa itu chord? Pengertian orang biasanya chord itu adalah not yang ditumpuk 3. Jadi misalnya kayak Kak Alicia punya chord ini C, E, dan G. Pengertian orang semuanya ini adalah chord. Tapi sebenarnya chord itu ada bermacam-macam. Jadi chord itu ada yang dibagi seperti contohnya dyad. Dyad itu adalah 2 not ditumpuk jadi 1, ya. Kemudian ada triad. Triad itu 3 not ditumpuk jadi 1. Kemudian ada lagi 7 chord. 7 chord itu 4 not ditumpuk jadi 1 biasanya, ya. Jadi macamnya chord itu ada banyak. Kalau kalian bilang akor bisa aja cuma 2 not ditumpuk jadi 1, atau 3 not, atau 4 not ditumpuk jadi 1. Akor apa pertanyaannya, ya kan? Kalau kalian mau lebih spesifik, kalian bisa bilang, oh itu triad. Seperti yang ini, tumpuknya notnya ada 3, ya berarti ini adalah triad. Begitu contohnya. Ini triad. Oke, sebelum kita memulai macam-macam triad, itu ada apa aja, kita akan lihat dulu cara untuk membentuk sebuah triad. Ya. Pada dasarnya, cara untuk membentuk triad itu berdasarkan tangga nada. Jadi misalkan di sini Kak Alicia punya tangga nada C mayor, maka kalian ambil not ke-1-nya, kalian taruh paling bawah, kemudian not ketiganya taruh di tengah, not ke-5-nya taruh di atas. Jadilah sebuah chord C mayor dengan posisi root atau posisi dasar. Dasar maksudnya adalah not pertamanya itu adalah not pertamanya di tangga nada itu sendiri. Kenapa kok ini disebut posisi dasar atau root? Karena nanti ada inversion atau kebalikan dari chord itu. Jadi bisa aja yang not ketiganya ini nanti di paling bawah, kemudian C-nya berubah tempat, G-nya juga bisa di paling bawah, E dan C-nya berubah tempat. Seperti itu. Ya. Dan ini adalah triad C mayor. Jadi triad C mayor berdasarkan tangga nada C mayor. Kemudian di sini ada lagi triad agak berbeda. Dia punya E flat di sini. Berdasarkan tangga nada natural minor. Dapatlah dia C minor. Triad C minor, ya. Nah, dari sini ini adalah salah satu cara untuk kalian membentuk triad. Jadi triad yang macam-macam bisa kalian bentuk dari tangga nada. Tetapi ada juga cara lain, yaitu dengan mendengarkan. Kalau kalian familiar dengan suara macam-macam triad, maka kalian hanya dengan mendengarkan suaranya aja kalian bisa mencari triad-triad yang lainnya. Atau ada cara ketiga lagi, yaitu menggunakan formula. Yaitu formulanya di sini adalah kuncinya adalah interval antar notnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada 4 macam chord, 4 macam triad. Nanti Kak Alicia akan bahas, kita mulai dulu dengan yang mayor. Jadi yang mayor ini kalau kalian lihat C ke E, itu jaraknya adalah melalui 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali setengah langkah, yaitu berarti menjadi 2 langkah. Ya. Jadi jaraknya adalah 1, 2. Dapatlah not yang di atasnya. Kemudian dari sini untuk dapat not yang berikutnya, dia naiknya adalah 1,5 langkah. Jadi jaraknya di sini adalah 1,5 langkah. Itu adalah formulanya. Kalau kalian seandainya benar-benar tidak ingat tangga nada, tidak ingat suaranya seperti apa, maka hafalkan formulanya. Kalian bisa gunakan formulanya ini untuk mencari triadnya itu bagaimana membentuknya. Oke, jadi mayor kita udah ketemu. Mayor ini selalu dijadikan referensi aja, lebih mudah karena orang-orang lebih sering mendengarkan suara mayor dan lebih aware. Jadi lebih tahu suara mayor itu seperti apa dibandingkan suara-suara lainnya yang minor atau augmented atau diminished. Jadi kalian boleh gunakan ini sebagai referensi. Dari sini kalau kita modifikasi maka dia akan berubah menjadi augmented, minor, atau diminished. Contohnya begini. Sekarang kalau kita ambil mayor, ini jaraknya tetap 2.
Kita modifikasi jarak yang atas. Jadi dia nggak 1,5, dia jadi 2. Berarti kita tambahkan sharp di sini. Maka yang tadinya begini, sekarang jadi, ini sudah jadi C augmented triad. Gampang kan? Jadi kalian cukup merubah jarak antar notnya aja. Kemudian kita ke sini, geser ke sebelah kiri, kita lihat minor. Kalau minor bagaimana cara modifikasinya? Yaitu yang bawah ini jaraknya dipersempit. Jadi dia menjadi 1,5 dan yang atas menjadi 2. Jadi karena dia jadi 1,5, maka yang tadinya E berubah jadi E flat. Ya. Bunyinya sudah berubah lagi. Kemudian untuk diminish lebih mudah lagi, dari minor kita ambil E flatnya sama, kemudian kita persempit lagi jaraknya. Ini juga 1,5. Jadilah seperti ini. Ya. Masing-masing triad punya karakter suara yang berbeda-beda. Kalau kalian dengarkan, suara mayor itu seperti suara yang netral dan suara yang senang, happy. Kemudian kalau minor itu suaranya agak sedikit sedih, agak sedikit gelap suasananya, ya kayak agak sedikit tidak seneng gitu, nggak happy. Kalau diminish kedengarannya kayak film-film horor biasanya, atau film-film yang penuh dengan misteri. Sedangkan augmented itu suaranya kalau buat Kak Alicia lebih kayak suara yang penasaran gitu, kayak nggak jelas, nggak selesai gitu suaranya, mau menuju kemana gitu. Jadi ini kayak suara yang nggak selesai, seolah-olah dia mau selesainya ke sini. Ya, nggak stabil kalau boleh Kak Alicia bilang. Oke, sekian seputar triad. Jadi ada 4 macam triad, dan triad bisa dibentuk juga dengan berbagai macam cara, bisa melalui tangga nada, bisa melalui formula seperti ini, atau bisa melalui hafalan dari suaranya seperti apa, lalu kalian geser ke kunci yang lainnya. Di video yang berikutnya, part kedua dari video ini, kita akan melihat ke chord 7. Tapi sebelum kalian latihan chord 7, ada baiknya kalian coba untuk menguasai dulu yang triad ini. Karena chord 7 dasarnya adalah dari triad ini. Oke, selamat latihan semuanya. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di bawah video ini. Kak Alicia ngecek loh. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya.